Assalamualaikum pemirsa RCTV, selamat datang di program Legislator on the Road. Kami hadir kembali pemirsa di bulan Ramadan ini untuk menemani waktu berbuka puasa Anda. Dan pastinya di program ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan legislator dari Kabupaten Cirebon. Kita akan membahas berbagai permasalahan publik yang masih bermasalah yang disampaikan oleh warga Kabupaten Cirebon. Lalu bagaimana solusinya pemirsa, nanti kita akan berbincang bersama dengan unsur pimpinan Kabupaten Cirebon. Dan saya sudah berada di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Baiklah, saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, ada Kang Lutfi di sini. Kang, alhamdulillah tahun ini kita ketemu lagi di program Ramadan. Siap. Hadir untuk menemani waktu sambil menunggu waktu berbuka puasanya pemirsa semua. Siap. Oke, di program ini sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan kepada warga, khususnya warga Kabupaten Cirebon nih, Kang Lutfi? Banyak sekali target objektif yang ingin dicapai dari program acara Legislator on the Road, yang pasti kita ingin mencari solusi-solusi konkret terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, mulai dari persoalan infrastruktur, persoalan sampah, banjir, pengangguran, kemiskinan, dan kita berharap solusi-solusi itu bisa segera dijadikan sebagai program kerja teman-teman di pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon. Oke, tahun lalu di Ramadan sebelumnya kita juga jalan-jalan. Kita melihat infrastruktur wilayah Kabupaten Cirebon yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Persoalan sampah yang masih ditemukan banyak TPS liar. Oke, terus juga kita melihat banyak keluhan dari warga juga terkait dengan progresnya itu bagaimana nih? Apa hanya cuma wacana saja, program yang copy paste atau bagaimana nih, Kang Lutfi? Begini, kita melihat angle acara ini dari fungsi strategisnya. Jadi salah satu fungsi DPRD sebagai lembaga legislator adalah fungsi pengawasan. Nah, salah satu bentuk pengawasan yang paling konkret adalah menjadikan ini sebagai masalah yang selalu dibicarakan publik, salah satunya melalui media televisi ini gitu. Banyak hal-hal yang tahun lalu kita bicarakan, hari ini sudah menjadi solusi dan sudah terurai persoalannya. Contohnya apa? Contohnya kita sempat explore situasi Stadion Watubelah yang mangkrak lebih dari 10 tahun. Kemudian kita bikin semacam overview tentang kondisi Watubelah dan di ujungnya kan kita kunci mau dibawa kemana Stadion Watubelah. Alhamdulillah dari pemantik itu akhirnya kita pemerintah daerah ngobrol, ini kalau nggak kita segera operasionalisasikan ini akan tetap menjadi barang yang tidak terpakai dan mubazir, dan akhirnya diprogramkan pembangunan minimal untuk operasionalisasinya saja. Nah, hari ini Stadion Watubelah sudah berubah, sudah terbukti, bisa berfungsi. Ada progresnya. Salah satu contoh. Lapangannya sudah bisa dipergunakan itu ya? Sudah bisa dipergunakan. Sudah oke banget ya Pak Ketua ya? Sudah oke banget untuk kegiatan pertandingan ya. Tapi infrastruktur penunjang lainnya seperti bangku penonton dan lain sebagainya, fasilitas-fasilitas tambahannya masih belum maksimal. Tapi minimal sudah bisa berfungsi dan operasional dulu gitu. Oke, bagus lah ya. Satu. Yang kedua, TPS-TPS yang kita jadikan sebagai uji sampling hari ini, mohon maaf, bukan TPS, sampah liar yang hari ini menjadi, yang waktu itu kita jadikan sebagai uji petik untuk kita explore, hari ini sudah dia atasi. Diatasi? Sudah diatasi. Yakin oleh, itu? Nah makanya nanti kita lihat lagi titik-titik yang kemarin kita datangi itu ya? Datangi, apakah sudah benar diselesaikan dan hari ini tidak menjadi titik sampah liar lagi. Salah satunya di dekat rel kereta Arza-Winangun. Yang kedua di Panguragan. Panguragan, kita kemarin ke sana atau tahun lalu? Hari ini alhamdulillah sudah terjadi pengurasan yang berkelanjutan, karena begini, ternyata menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarangan tempat ini perlu waktu dan perlu ikhtiar yang lebih kuat. Jadi memang sementara pengurasan berkelanjutan ini menjadi solusi untuk memastikan tidak ada sampah liar di jalan-jalan protokol.
Oke, untuk fokus di program ini masih samakah juga tentang infrastruktur, sampah, dan penanganan banjir? Nah, kalau untuk program legislator on the road tahun ini lebih berwarna karena kita akan sidak-sidak juga ke beberapa kampus dan beberapa sekolah SMA negeri untuk mencari, mendengarkan aspirasi teman-teman generasi Z dan generasi milenial gitu. Wah, seru dong. Berarti kita Iya. langsung datang ke kampus atau ke sekolah? Kampus dan sekolah, dan ada juga beberapa angle-angle pembangunan yang belum tersentuh oleh teman-teman pemerintah daerah, kayak seperti pembangunan pelestarian kebudayaan Cirebon. Pelestarian kebudayaan Cirebon. Iya. Oh. Jadi kita nanti akan lihat ke bawah bersama RCTV. Ada sekolahan-sekolahan yang posisinya di utara, Oke. di wilayah Suranenggala, Kapetakan, pelajaran bahasa daerahnya bahasa Sunda. Muatan lokalnya itu ya? Muatan lokalnya. Ini kan persoalan. Kenapa kok pelajaran daerahnya bahasa Sunda? Karena nyari guru bahasa Cirebon susah. Nah, ini nanti kita lihat nih. Itu menarik tuh ya? Menarik sekali Menarik. ini kan. Kita harus datang ke sana nanti. Ini angle yang sebenarnya tidak tersentuh oleh teman-teman pemerintah daerah karena mereka fokus untuk hal-hal yang prioritas dulu mungkin ya. Tapi saya pikir muatan lokal ini perlu diselaraskan dengan topologi kewilayahan gitu kan. Di tengah perkembangan zaman, Oh iya bahasa dong, asing, iya. digitalisasi, jangan sampai Jadi terlupakan Pak Ketua. objektif dari pendidikan itu sendiri termasuk yang muatan lokalnya harus jelas gitu kan. Harus jelas, program-program yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon juga harus jelas. Jangan karena nggak ada guru yang bisa mengajar bahasa Cirebon kemudian kurikulumnya diganti menjadi bahasa Sunda misalnya. Oke. Tapi kalau untuk Cirebon wilayah selatan kayak Pasaleman, Beber, Sedong, saya pikir muatan lokalnya tetap pelajaran bahasa Sunda. Masa di Beber Sedong kita kasih muatan lokal bahasanya bahasa Cirebon, nggak ketemu Masih gitu. kuat di sana ya? Iya, karena Oke. di Cirebon ini culture-nya berwarna-warni gitu. Ada yang sebagian Sunda, ada yang sebagian Cirebon Jawa. Cirebon Jawa. Oke, dengan beraneka ragam ya ciri khas yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon ini ya Pak Ketua ya. Ya. Oke, ini menarik. Kita juga akan berikan informasi yang beragam juga terkait juga dengan permasalahan publik yang masih perlu mendapatkan perhatian yang ada di Kabupaten Cirebon bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Pemirsa, jadi Legislator on the Road akan kembali sesaat lagi. Program Legislator on the Road ini juga berarti kita akan belanja masalah, Pak Ketua. Pasti. Belanja masalah yang enak-enak dong, jangan yang nggak enak. Agak susah kalau Agak kita susah ya? pilah-pilah. Kayak di awal Ramadan ini yang ramai kan banjir. Banjirnya bukan karena ada dua nih yang agak viral. Oke. Yang pertama banjir karena rutinitas normalisasi yang kalah cepat dengan tambahan tumpukan sedimentasi yang mengalir dari hulu sungai Ciberes. Akhirnya yang tahun lalu frekuensi banjirnya sudah mulai berkurang karena di awal 2021 itu setahun bisa 28 kali banjir harian. 28 kali. Hanya 14 jam nih di Walet, Mekarsari, Gunung Sari. Kemudian dilakukan normalisasi. Di tahun berikutnya hanya terjadi di bawah 10 kali, mungkin 7 kali gitu kan. Tahun 2023 sama. Tapi di tahun 2024 kemarin sebelum Ramadan sudah hampir terjadi 9 kali. Dan yang besar 2 kali. Persis H-1 sebelum Ramadan. H-3, H-3. Yang kedua karena Cisanggarung tanggulnya jebol. Nah, jebolnya tanggul Cisanggarung ini di sebelah kiri ada di wilayah Pabedilan. Akhirnya wilayah Long Ridge terendam. Nah, kemudian di sisi Brebesnya juga jebol juga ada 3 tanggul, ada 8 desa terendam. Ini jadi masalah yang kita sebenarnya perlu plototin. Kita perlu solusi-solusi yang konkret supaya tahun depan
Tidak bisa terulang lagi nih diantisipasi. diantisipasi. Ya, belanja masalah ini menjadi penting untuk kita terus bisa mengurangi persoalan-persoalan publik yang hari ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Harusnya diantisipasi tahun lalu agar kejadian ini tidak terjadi, Pak Ketua. Betul. Tapi karena jebol juga sih ya. Gini, kalau Sungai Cisanggarung itu sepanjang aliran sungai itu banyak yang rentan dan membutuhkan biaya yang signifikan untuk memastikan sepanjang badan sungai kanan kiri sepanjang jalur Cisanggarung itu konstruksinya baik, mantap gitu. Oke. Hari ini banyak yang rentan dan ini sudah kita sampaikan ke teman-teman BBWS yang bertanggung jawab untuk pengelolaan Cisanggarung. Karena kewenangan pengelolaan sungai kan dibagi. Nah, Cimanuk, Cisanggarung yang besar-besar milik BBWS. Kita sungai-sungai yang kelas kabupaten yang lebih kecil. 9 kecamatan ya terendam banjir, warga di situ. Pak Ketua juga langsung ke sana ya. Malam-malam itu kondisinya sampai segini, Pak Ketua. Sampai segini. Wow. Nah, sampai segini. Terendam tuh ya. Terendam ya. Oke. Karena bentuknya cekungan ya, cekungan dan kebetulan debit airnya luar biasa besar. Solusi yang ditawarkan para legislator apa nih untuk bisa mengatasi? Solusinya yang pertama, ini harus segera diaudit jalan air di Kabupaten Cirebon. Kira-kira untuk menormalisasi situasi di mana setiap debit air melimpah datang pada saat musim hujan, daya tampungnya memadai. Kalau seandainya daya tampungnya lebih kecil daripada jumlah air yang masuk ya, tetap akan terjadi banjir. Nah, sekarang berapa panjang sungai yang harus dinormalisasi se-Kabupaten Cirebon? Kemudian berapa embung yang harus dibuat sebagai wadah limpasan air jika debit air meningkat signifikan? Oke. Berapa rumah yang harus direlokasi yang ada di badan-badan sungai? Kan banyak sekarang. Di hulu 40 meter, di hilir 40 meter, di tengahnya hanya 8 meter. Ada penyempitan. Dan bottleneck ini akan menyebabkan banjir yang signifikan di tengah pemukiman. Nah, setelah roadmap itu dibuat, setelah audit infrastruktur jalan air ini dibuat, kita tinggal menyusun roadmapnya. Jadi kira-kira langkah yang harus dilakukan paling prioritas kita menyelesaikan daerah aliran sungai yang mana dulu gitu kan. Dan saya yakin kita tidak bisa bekerja sendiri karena untuk giat pembenahan infrastruktur air ini butuh dana yang luar biasa. Oke, besar. Perlu jadi dana, kolaborasi. Kolaborasi ini menjadi kunci yang paling penting untuk selesaikan masalah air gitu. Kita ketika musim hujan banjir, ketika musim kemarau kekeringan. Berarti kemampuan manajemen kelola air kita sangat belum baik. Belum gitu. baik. Gak bilang buruk ya? Kami tidak biasa menyampaikan bahasa itu. Oke, belum baik. Berarti kira-kira dari Pak Ketua sendiri butuh waktu berapa lama agar kita terbebas dari banjir? Saya kira kalau sampai dalam kondisi mantap mungkin bisa 8-10 tahun ya. Wow, lama sekali. Kita kan bukan hanya bicara daerah aliran sungai, kita juga bicara soal revitalisasi setu, waduk yang kita punya, kayak setu Sedong, setu Patok gitu kan. Dan mungkin kita butuh pembangunan beberapa embung baru sebagai kantong air. Nah, yang lebih penting lagi adalah kita memastikan seluruh jalan yang ada di Kabupaten Cirebon harus punya drainase. Drainase. Kalau kita nggak mampu membangun drainase dalam waktu dekat, berarti kan kita harus bangun banyak sumber resapan. Dan ini menurut saya harus dipilah-pilah prioritasnya gitu. Tapi yang pasti proses revitalisasi pembangunan infrastruktur air ini harus berkelanjutan gitu. Jadi karena keterbatasan anggaran dan kita harus pilih prioritas, ya saya kira 10 tahun waktu yang cukup lah. Jadi harus bersabar juga nih warga nih ya, terdampak banjir nih. Untuk yang strategis, kami mendorong 3 tahun ke depan harus segera terurai. Oke. Banjir
yang menjadi langganan ini harus dipastikan sudah tidak terjadi lagi 3 tahun ke depan. Kalau program 1 tahun mungkin agak berat. Tapi 3 tahun pun kalau tidak serius tidak akan selesai juga gitu. Oke, di program ini boleh dong kita langsung sana tinjau? Oh iya Ada dong. rencana ke situ? Ada dong. Oke, Nanti jadi kita kan lihat gini, langsung nih ya. masyarakat kan bingung. Ini Sungai Ciberes banjir lagi, banjir lagi. Yuk kita lihat penyebab banjirnya itu ada di sisi mana gitu. Supaya teman-teman sahabat pemirsa RCTV tahu juga gitu. Oh Ciberes banjirnya itu mulai dari Bendung Ambit. Oh ternyata sedimentasinya udah sangat luar biasa. Oh ternyata pintu airnya nggak berfungsi. Jadi kita zoom lah ya. Kita lihat emang persoalannya sudah sampai separah apa sih kira-kira gitu. Oke, asalnya dari mana bisa sampai banjir tersebut terjadi? Iya. Ini Pak Ketua. Wow, karena warga ini sudah capek juga nih, khusus di wilayah Cirebon Timur ya, karena sudah langganan banjir juga di sana. Kapan nih terbebas dari banjir? Cirebon Barat juga banjir Cirebon juga. Barat juga? Banjir juga. Oke. Jadi beberapa titik nih di wilayah Kabupaten Cirebon yang perlu penanganan serius nih. Cirebon Barat yang banjir itu sepanjang jalan Sumber Pleret. Sumber Pleret. Iya. Oke. Sumber Pleret kalau hujan lebih dari 3 jam itu genangan airnya menutupi badan jalan. Oke. Kenapa? Karena drainase kanan kirinya sudah ditutup oleh Bangunan? jembatan yang dibuat para pemilik bangunan yang ada di pinggir jalan itu gitu. Betul, Dan ini persoalan ketika jalan air dipakai oleh manusia maka air akan mengambil jalannya manusia dan buktinya terjadi gitu. Setiap hujan lebih dari 3 jam jalan Sumber Pleret tergenang air gitu. Ini perdebatan banjir dan genangan. Dari pemerintah tidak ada banjir, itu ada genangan. Nah, Itu perdebatannya. sama antara belum baik dengan buruk. Nah gitu. itu. Oke deh, yang pasti lebih baik kita jeda dulu pemirsa. Nih legislator on akan kembali sesaat lagi. Dari banjir kemudian berimbas ke jalan yang semakin rusak parah nih Pak Ketua. Karena aspalnya mengelupas di wilayah timur Cirebon. Ini kondisinya terjadi saat ini Pak Ketua. Tidak bisa kita elakkan situasi infrastruktur pasca musim hujan ini tingkat kemantapannya menurun signifikan. Banyak aspal-aspal yang mengelupas karena rendaman air, genangan, dan ini persoalan. Ya. Kita sudah membuat beberapa program betonisasi yang kita inisiasi di tahun 2022, 2023 seperti jalan dari Lemah Tambak ke Tegalsari, Cangkring itu yang dulu parah sekali udah dibeton. Kemudian jalan dari Ciledug ke Pabuaran udah kita beton gitu kan. Sebagian dari Pabuaran Lemah Abang sudah dibeton. Hanya ada beberapa ruas-ruas yang karena belum tersambung oleh betonisasi masih berlubang. Dan ini bagian dari prioritas yang mau kita selesaikan tahun ini. Pun demikian di wilayah utara, Suranenggala, Arjawinangun. Sebagian sudah kita betonisasi. Hanya ada 40% ruas yang masih aspal. Dan ini bagian dari prioritas yang mau kita selesaikan tahun ini. Jalan lingkar kota Arjawinangun yang pasarnya hari ini belum selesai juga ingin kita urai. Hanya program ini kan belum signifikan memperbaiki secara keseluruhan kebutuhan betonisasi jalan di Kabupaten Cirebon. Harapannya secara simultan dan berkelanjutan program ini terus didorong agar di 5 tahun ke depan kita udah nggak punya persoalan lagi dengan jalan berlubang di Kabupaten Cirebon. Karena jalan beton ini cenderung lebih tahan lama dan lebih awet gitu. Tapi jangan lupa kita juga selain membangun jalan harus menyiapkan jalan airnya. Jadi ini yang sering diabaikan oleh teman-teman perencana di ruang infrastruktur. Mereka hanya membangun jalan tanpa menyiapkan drainase yang akhirnya umur jalan itu tidak menjadi lama gitu. Ini persoalan dan kita ingin segera urai.
Alhamdulillah untuk infrastruktur persampahan pun sudah mulai membaik. Kita sudah punya 2 TPA, satu di barat di timur, yang di timur sudah mulai operasional. Sekarang yang perlu kita mulai bangun adalah semangat hidup bersih. Semangat hidup masyarakat bersih. Kabupaten Cirebon. Karena infrastrukturnya udah lengkap. Orangnya juga sudah mulai dibangun, plus sistemnya. Tinggal masyarakatnya ini bisa berkolaborasi, bersinergi untuk mewujudkan Cirebon bersih. Oke. Karena kalau Cirebon nggak bersih, pariwisata nggak akan berkembang. Berpengaruh tuh ya. Sangat berpengaruh dong. Oh, betul sekali. Kita juga sempat ke TPA Gunung Santri di Nah. situ dengan kondisi ya sampahnya sudah overload itu. Iya. Nanti Semoga- kita lihat juga TPA Kubang Delek kan. Yang terbaru itu ya? Yang terbaru. Oke deh, itu beberapa permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon dan semoga nanti ke depannya bisa bertahap ada solusi yang terbaik ya Pak Ketua. Harapan kita masalah dasar ini segera selesai. Masalah dasar ini bukan hanya masalah infrastruktur, masalah sumber daya manusia, pendidikan kesehatan juga pengennya segera terurai. Kalau masalah-masalah dasar ini selesai, pendidikan selesai, kesehatan selesai, infrastruktur dasar selesai, kita bisa naik ke level berikutnya. Kita bicara soal pembangunan ekonomi, kita bicara soal pembangunan kewilayahan, kita bicara soal masalah sosial, dan ujung-ujungnya kita ingin membangun peradaban Kabupaten Cirebon yang lebih baik lagi. Luar biasa. Jadi tidak hanya soal infrastruktur lagi. Saya kira ini jalan penting yang harus selesai dulu gitu. Ini proses penting yang harus diurai terlebih dahulu gitu. Kalau kita mau ke 10 kan kita harus lewat 1, 2, 3, 4. Kita nggak bisa dari 0 langsung ke 10 gitu. Tangganya harus jelas gitu. Kecuali kita punya resources yang luar biasa, kita punya sumber daya manusia yang luar biasa, kita bisa langsung melompat. Nah, kan ini penuh dengan keterbatasan sehingga kita harus lebih bijak lagi dalam mengelola persoalan gitu. Lebih bijak lagi mengelola persoalan. Terus juga kalau ngomong soal anggaran kayaknya klise banget ya Pak Ketua, yang terbatas gitu. Tapi kenyataannya memang terbatas nih ya anggaran di kita. Anggaran terbatas tergantung dari, kalau anggaran terbatas kita butuh kecerdasan di dalam memilih program. Kita perlu efisien, kita perlu efektif, dan kita perlu paham peta persoalan terlebih dahulu sebelum kita memilih cara untuk menyelesaikan persoalan itu. Kita bisa efektif, kita bisa efisien kalau kita paham peta persoalannya. Nah, makanya saya minta teman-teman pemerintah daerah, oke deh, audit aja deh infrastruktur, contohnya air, se-Kabupaten Cirebon. Kalau di audit kita butuh uang berapa dan apa tahapan penyelesaiannya supaya efektif, efisien, dan berkelanjutan gitu. Kalau hanya pembenahan minor-minor saja, tidak menyelesaikan persoalan secara keseluruhan gitu kan. Waduh, bakal panjang nih pembahasannya ya. Ya. Kita simpan buat besok-besok Pak Ketua. Nah. Karena Legislator on the Road ini hadir setiap hari ya selama Ramadan. Pemirsa RCTV ini menemani waktu menunggu buka puasa. Ya. Oke, sekarang udah waktunya mau buka puasa, kita siap-siap dulu ya. Besok akan hadir lagi Pak Ketua ya. Nah, kita berharap masyarakat semakin cerdas, semakin melek terkait dengan persoalan-persoalan di Kabupaten Cirebon. Ketika kesadaran masyarakat semakin tumbuh dan semakin paham tentang situasi Kabupaten Cirebon, kita akan semakin mudah lagi berkolaborasi untuk selesaikan masalah-masalah Kabupaten Cirebon. Mantap. Ikan hiu main yoyo. Sarang Cakep. yuk. Oke deh, itu dia pemirsa kita bersama dengan Pak Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Legislator on the Road. Semoga program ini bisa bermanfaat. Untuk pemirsa yang punya keluhan bisa langsung sampaikan pada kami. Semoga nanti kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari para gladiator kita. Salah ya? Legislator kita pastinya ya. Sampai ketemu besok pemirsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.